Kalau ada retaliasi atau retaliation atau pembalasan lagi, Iya, itu akan menyebabkan harga minyak akan melompat tinggi melompat lagi tinggi gitu lagi loh. ya. Dan Oke. tidak heran kalau bisa nanti harga minyak itu bisa tembus $100 lagi. Oke. Tapi hati-hati di NFP ini kadang-kadang hanya manipulasi, Iya, manipulasi harga. Kadang-kadang kita pikirnya sudah naik, kadang-kadang dia akhirnya setelah penutupan dia bisa turun lagi. iya. Jadi sangat sensitif di masa-masa NFP ini gitu loh. Iya. Ya untuk para trader harus hati-hati juga lah di sini ya. Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pergerakan harga minyak bumi yang dalam beberapa minggu terakhir cenderung naik. Dan untuk membahas hal itu, di studio kami telah hadir analis dari Question Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Gimana kabarnya, Pak? Baik sekali, Baik. Nah, ini semuanya. menarik ini. Kita mau bahas tentang minyak bumi. Dan kemarin kan itu pergerakannya lumayan pelan-pelan tapi naik. Nah, itu apa yang bisa dimaknai, Pak? Gini, kita berbicara pada episode sebelumnya, saya Siap. berbicara apa yang mempengaruhi harga itu turun. Iya. Kemudian sekarang ini dalam beberapa minggu terakhir ini kelihatannya ada suatu perubahan yang lumayan drastis. Iya, drastis. Penyebabnya itu sebenarnya adalah yang kita ketahui di berita-berita dalam 2 hari ini adalah perang antara Iran dan Israel. Ya, di mana Iran itu menembakkan missil, Iya. ya kan, menyerang ibu kotanya Israel di sana. Saya baca terakhir itu sekitar 200-an misal ke sana ya. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di Timur Tengah itu biasanya akan mempengaruhi harga minyak. Karena di mana di situ itu terletak produsen-produsen minyak di dunia. Iya. Ya, salah satunya bisa kita lihat ada Arab, Irak, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian satunya lagi itu adalah Iran. Libya? Libya juga salah satu juga. Iran itu sendiri aja itu 4 juta barel. Ya, Wow, per hari. Per hari ya. Jadi ketika ada satu ketegangan politik di negara itu, pasti harga minyak itu akan bergejolak. Jadi tidak heran kalau misalnya kemarin itu satu serangan terjadi, kemudian harga minyak juga melompat Naik, atau apa ya. Itu sangat wajar sekali gitu. Oke. Begitu. Nah, Pak Regen, ini selain ketegangan di Timur Tengah atau kondisi geopolitik lah ya kita nyebutnya, ada lagi nggak sih sebenarnya penyebab kenapa harga minyak ini cenderung agak naik sekarang ini? Banyak sekali, tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu ya dari segi historik. Ya. Harga minyak itu sebenarnya selalu dipengaruhi oleh kebanyakan itu karena perang, ya kan? Salah satunya itu sangat jelas sekali, di mana sebelumnya kita bisa melihat perang yang terjadi di Irak misalnya tahun 2003, Ya. harga minyak itu adalah loncat 36%. Wow. Kemudian Libya itu 2011 itu 25% loncatnya ketika perang. Syria di 2011 bahkan yang terjadi sampai sekarang itu sekitar 10% waktu permulaan perangnya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang bisa kita lihat di tahun 2024 itu adalah Iran dan Israel. Itu sempat loncat 15%. 15%. Ya. Di mana waktu mulai ketegangan terjadi itu di harga mungkin $70 dan dia loncat sampai ke $80. Ya. Dalam waktu September belakangan ini harga titik terendahnya itu di $65, sekitar $65. Kemudian terjadilah lonjakan karena misal kemarin ditembakkan segala macam. Pasar itu sudah mengantisipasi, sehingga kalau naik 15% itu tidak heran. Sehingga sekarang lagi ini sekitar $75. Sekitar 75 kalau kita melihat dari harga USO ya. Kita lihat ETF harga USO gitu. Kemudian pertanyaannya itu adalah selain perang apa sih yang bisa kita jadikan acuan kenapa harga minyak itu bisa melonjak atau apa itu kan? Ada banyak kebijakan-kebijakan dari negara-negara itu seperti ketika perang ini misalkan Israel dan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mereka sudah membicarakan sekarang untuk retaliation atau pembalasan. Rencana untuk pembalasan ke Iran. Nah, rencana pembalasan ke Iran ini akan menyebabkan tension atau tekanan lagi untuk perang lagi kan? Jadi di sini akan membuat harga minyak itu bergejolak lagi. Akan lebih. Kalau misalnya beneran terjadi, misalnya ada retaliasi atau retaliation atau pembalasan lagi, itu akan menyebabkan harga minyak akan melompat tinggi lagi gitu loh. Dan tidak heran kalau bisa nanti harga minyak itu bisa tembus $100 lagi. Wow. Itu sebelumnya. Jadi tidak heran gitu loh. Jadi hal lain misalnya seperti
eh, perang antara Rusia Ukraina, Ya. kemudian ketegangan geopolitik misalnya antara China dan Taiwan, Ya. ya kan? Jadi ketegangan antar dua negara itu akan menyebabkan sedikit banyak akan mempengaruhi ke harga minyak. Pergerakan harga minyak. Betul. Iya. Nah, salah satunya lagi itu adalah yang menarik di sini itu adalah nanti malam. Di mana nanti malam itu ada satu berita yang hampir seluruh Dunia investor dunia itu lagi menunggu, menanti ya. yaitu NFP, Ya, non-farm payroll. Ya. payroll. Ya, di non-farm payroll ini itu akan disebutkan sebuah persentase, ya, di Amerika Serikat non-farm payroll-nya itu berapa persen, kemudian unemployment rate-nya berapa, dan itu akan mempengaruhi ke nilai dolar. Oh, oke. Jadi bagusnya nilai dolar akan membuat semua aset-aset yang berkaitan dengan dolar, Ya, misalkan harga minyak, emas, atau Perak. perak, itu akan bergejolak. Ya. Begitu pula sebaliknya. Pokoknya kalau dia bagus, US dollarnya, aset-aset yang lain itu akan turun harganya. Oke. Kemudian kalau misalnya US dollarnya tidak bagus, atau turun laporannya jelek, Ya, otomatis aset-aset yang terjadi, yang ada di market sekarang itu Ya. akan naik. naik. Jadi dari situ kita bisa melihat sebuah berita setiap bulan yang dimulai dari hari diumumkan hari Jumat pertama setiap bulan itu akan mempengaruhi begitu banyak hal yang bersangkutan dengan US dollar. Wow. Ya. Oke. Tapi hati-hati di NFP ini kadang-kadang hanya manipulasi harga. Kadang-kadang kita pikirnya sudah naik, kadang-kadang dia akhirnya setelah penutupan dia bisa turun lagi. Ya. Jadi sangat sensitif di masa-masa NFP ini gitu loh. Ya. Ya untuk para trader harus hati-hati juga lah di sini ya. Oke. Dan ada satu indikator lagi yang penting itu adalah DXY, indeks dolar. Secara teknikal, indeks dolarnya itu dengan kode simbolnya itu DXY. DXY. Ya, kita juga bisa lihat itu sudah bounce dari supportnya. Oh, oke. Jadi support quote-nya itu sudah bounce. Jadi ada indikasi bahwa US dollar itu akan menguat. Menguat. Ya, dari segi teknikal. Tapi berita malam ini kita nggak tahu apa saja bisa terjadi. Ya kan? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin, sangat mungkin. NFP itu nggak bisa dipredik mau gimana. Jadi berita ini sangat sangat dinamis dan market itu sangat volatile terhadap NFP ini gitu loh. Iya, iya. Nanti kita bisa lihat malam ini apa yang terjadi. Mungkin minggu depan nanti kita kalau bisa sempat kita review lagi apa yang terjadi gitu loh ya. Iya. Begitu. Oke. Nah, kalau Pak Regen kalau misalnya balik lagi sebenarnya kalau secara historis sebenarnya seperti apa sih dampak dari sebuah konflik atau perang itu terhadap pergerakan harga minyak itu sendiri? Otomatis kalau perang itu kan banyak casualties ya atau korban-korban, kemudian banyak gedung yang hancur, kemudian infrastrukturnya hancur, kemudian dari segi misalkan biasanya di target-target itu adalah kilang minyak gitu loh. Sama seperti waktu tadi saya bicara bahwa Amerika Serikat dan Israel itu sudah mulai membicarakan bagaimana pembalasannya. Dan pembalasannya itu spesifik oleh Presiden Amerika itu ngomongnya akan diarahkan ke kilang-kilang minyak yang ada di Iran gitu loh. Oke. Jadi otomatis kalau misalnya kilang minyak atau oil tempat pabrik-pabrik minyak itu yang dijadikan sebagai sumber-sumber minyak itu sebagai sasaran, berarti otomatis nanti supply-nya kan akan terganggu. Ketika supply terganggu, itu akan menyebabkan harga itu bergejolak juga gitu loh. Contoh lain misalkan apa yang bisa menyebabkan misalkan harganya bergejolak juga misalnya yang di luar perang ya misalnya itu adalah misalkan US itu dia tidak mau berhenti untuk produksi misalnya ya beberapa bulan lalu US dan Kanada itu menyatakan bahwa minyak yang di negara mereka itu mereka mau produksinya itu tanpa henti jadi nggak dihentikan jadi ketika supply itu terus berjalan itu akan membuat bahwa harga minyak itu kan otomatis turun karena supply-nya banyak. Jadi ada banyak sekali indikasi-indikasi yang kita bisa melihat yang mempengaruhi harga minyak. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk investor yang akan trader sendiri terkait dengan kondisi pergerakan harga minyak saat ini? Oke. Saya berbicara sedikit mengenai berita nanti malam NFP ya. Ketika dolar itu akan bergejolak nantinya. Itu sekarang posisi emas dan silver. Kita bicara emas dan silver dulu. Emas dan perak itu kan sudah menyentuh all time high. Kemudian mereka sekarang itu ada di fase konsolidasi. Ya, jadi mereka itu sekarang bergerak sangat pelan sekali tiap hari dalam satu range tertentu. Itu kenapa begitu? Karena dia sudah ada all time high. Ketika satu aset itu bergerak harganya itu menyentuh sebuah
harga tinggi atau harga tertinggi atau harga terendah mencapai suatu resisten yang baru atau yang support yang baru, itu dia cenderung akan melakukan konsolidasi untuk mengumpul tenaga dulu lah istilahnya. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti berita itu muncul bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa saja dia akan breakout dari konsolidasi. Breakout itu maksudnya? Breakout, lanjut naik ke atas. Naik, ya. Bisa juga dia mencapai ke resistennya dan itu menjadi alasan untuk retrace atau pullback ke bawah. Jadi konsolidasi ini akan somehow nanti akan breakout, either ke atas apa ke bawah. Gitu. Jadi dari sini kita harus hati-hati ketika dikonsolidasi untuk para investor yang ingin melakukan trading atau spekulasi itu harus benar-benar diatur money managementnya supaya tidak terjebak di NFP ini. Ada berbagai macam strategi yang sudah diajarkan banyak lah di luar sana. Tapi kita di sini di Quotient Fund kita menekankan bahwa kita tradingnya options. Jadi tidak melakukan spekulasi-spekulasi yang berlebihan atau tidak ada arahnya gitu. Jadi kita melihat ada indikasi-indikasi tertentu yang membuat kita itu untuk memasuk satu posisi yang lebih aman. Ketika kita trading option di situ ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Harga itu mau kemana, kemudian pullback-nya mau sampai mana. Kemudian ada indikator-indikator tertentu yang kita harus lihat. Ketika semua itu match, baru kita melakukan masuk posisi. Ya, saya sendiri saya sudah lihat kemarin Pak Alvin juga ada share sedikit tentang posisinya dia, di mana dia mengambil emas itu, bukan emas, USO, di mana dia mengambil pada titik hampir terendahnya itu dan ternyata sudah profit. Karena dia ambil titik terendah untuk satu posisi di mana ketika harga itu naik dia akan profit. Gitu. Nah, detail-detail seperti ini bagaimana nanti kita jelasinnya itu nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut di ada kelasnya ya? Ya, kelas trading options yang akan kita adakan di minggu ini ya. Minggu ini juga ada. Kemudian bulan November, kemudian Desember, Januari dan saya dengar terakhir dari session terakhir kita ngomong sampai Januari kan. Sekarang sudah full Februari sampai Februari dan akan diadakan di Surabaya. Di Surabaya yang Februari. Untuk para investor-investor atau peminat-peminat Surabaya, nggak usah travel jauh-jauh lagi ke sini, kita akan ke Surabaya gitu. Dan mungkin kemungkinan ke depan nanti mungkin akan berkunjung ke daerah-daerah lain ya, supaya semua orang bisa mempelajari lah ilmu ini. Iya. Oke, mungkin terakhir kali Pak Regen. Nah, itu kalau untuk masa konsolidasi itu boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya ada batas waktu nggak sih sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Satu market itu kita tidak bisa predik masa konsolidasi itu kemana. Itu sebenarnya ada hubungan dengan psikologi pasar juga. Di mana konsolidasi ini mereka mau menunggu, misalkan contohnya sekarang ini NFP ya. Jadi NFP ini kan ada satu pergerakan yang gede nanti. Ada satu pergerakan yang besar, sehingga market itu mau menunggu dulu. Lihat NFP ini nanti hasilnya seperti apa, baru mereka lakukan action gitu loh. Jadi konsolidasi ini memang dibiarin. Tadi market lagi menunggu apa yang akan terjadi dengan non-farm payroll, kemudian unemployment rate-nya gitu loh. Jadi tidak ada indikasi lah untuk masuknya berapa lama gitu dia bisa berjalan gitu. Mungkin sedikit di closing statement terkait dengan option trading, Mas Regen, buat mereka-mereka yang tertarik mungkin. Ya, untuk teman-teman yang tertarik itu bisa nanti mungkin kontak ke Quotient Fund, nanti akan dicantumkan nomor teleponnya segala. Untuk misalnya teman-teman tertarik ingin mempelajari bagaimana cara di dalam market yang tidak menentu, di dalam ketegangan geopolitik, kemudian perang, kemudian itu bagaimana cara kita bisa trading tanpa terpengaruh dengan situasi-situasi yang ada. Kita hanya mempelajari secara fundamental apa yang terjadi di dunia ini, tapi kita bisa mengaplikasikannya ke dalam trading. Kalau misalnya sudah all time high, kita tidak boleh lagi mengambil posisi atau apa. Misalkan ini cocok kalau misalnya sudah mengambil masanya, sudah konsolidasi, kita sudah siap-siap, ini ada indikasi-indikasi tertentu untuk kita masuk ke market. Gitu. Sangat menarik Mas Pak Regen. Ya, terima kasih buat informasinya. Sama-sama. Nah, itu dia tadi pemirsa dialog kita bersama analis Quotient Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di Cerdas Keuangan berikutnya. Terima kasih Pak Regen. Terima kasih, sama-sama.